Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadila Inka Maulidia dari kelas Pendidikan Biologi B 2018, NIM 3 digit dari belakang 081. Pada mata kuliah kali ini, yaitu perkembangan penelitian pendidikan biologi, saya akan mereview beberapa jurnal. Terdapat 6 topik yang saya review, yaitu yang pertama, tujuan, yang kedua, fakta unik dan penting, yang ketiga, identifikasi konsep, keempat, hubungan artikel dengan skripsi, dan kelima, kekurangan artikel, dan yang terakhir, refleksi artikel dengan skripsi mahasiswa. Artikel yang pertama dari Khairil Hadi dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul Tingkat Kesukaran Soal Tes Berpikir Tingkat Tinggi Berbasis Kearifan Lokal pada Materi Keanekaragaman Hayati. Tujuan dari artikel ini yaitu mengetahui tingkat kesukaran soal tes berpikir tingkat tinggi berbasis kearifan lokal pada materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, fakta unik dan penting dalam artikel ini yaitu yang pertama, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif untuk mengetahui tingkat kesukaran soal tes berpikir tingkat tinggi pada materi keanekaragaman hayati. Yang kedua, fakta unik dan penting dari penelitian ini yaitu instrumen penelitian berupa lembar tes berpikir tingkat tinggi berjumlah 20 soal dengan pencantuman kriteria karena kognitif dari taksonomi Bloom. Sedangkan teknik analisis data menggunakan uji statistik data dengan rumus P sama dengan B per GS dan kemudian data dikonversi dalam tabel. Dan yang ketiga, fakta unik dan penting dari penelitian Hadi, yaitu terdapat tahapan-tahapan dalam pengembangan soal tes yang akan dikembangkan. Topik yang kedua yaitu identifikasi konsep. Dalam penelitian ini, pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dalam instrumen tes berpikir tingkat tinggi menggunakan tes soal berjumlah 20 soal. Dengan uji statistik tingkat kesukaran menggunakan rumus P sama dengan B dibagi JS dan dikonversikan dalam tabel, yaitu tabel 3 konversi nilai daya beda berdasarkan Mardapi tahun 2012. Penelitian ini mengembangkan soal tes melalui tahapan-tahapan yaitu analisis outcome materi keanekaragaman hayati, analisis kearifan lokal yang mendukung materi keanekaragaman hayati, analisis berpikir tingkat tinggi menurut taksonomi Bloom revisi, dan perumusan soal berpikir tingkat tinggi berbasis kearifan lokal pada materi keanekaragaman hayati. Yang selanjutnya yaitu topik hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa, yaitu berkaitan dengan soal berpikir tingkat tinggi pada materi yang saya ambil yaitu keanekaragaman hayati. Kekurangan pada artikel ini belum ada karena penelitian sudah diselesaikan dengan tuntas. Dan yang terakhir, refleksi dengan penelitian saya yaitu ide yang tercantum dalam fakta unik dan penting yang dicantumkan sebelumnya menjadi rujukan dalam penelitian saya terkait tahapan-tahapan dalam pengembangan soal berpikir tingkat tinggi. Selain itu, instrumen dan teknik analisis pada penelitian dapat mendasari bagaimana penelitian saya mengukur tercapainya soal berpikir tingkat tinggi. Artikel yang kedua yaitu dari Siregar dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Penyusunan Soal HOTS melalui platform asesmen online berbasis web yaitu Wordpotatos. Tujuan dari artikel ini yaitu memperkenalkan aplikasi yang membantu guru dalam menyusun soal dengan muatan HOTS, pedoman kriteria taksonomi Bloom revisi.
Selanjutnya, fakta unik dan penting dalam artikel ini yaitu ada dua. Yang pertama, aplikasi Hot Potatoes merupakan software yang bisa diunduh di Play Store dengan gratis. Dan software ini merupakan latihan dengan 5 variasi yaitu J-Cross, J-Quiz, J-Cross, J-Match, and J-Mix. Yang kedua, yaitu aplikasi Hot Potatoes sangat fleksibel, dapat digunakan untuk mata pelajaran apapun. Selanjutnya, identifikasi konsep dari artikel ini yaitu Hot Potatoes. Maksud saya, aplikasi Hot Potatoes merupakan software yang bisa diunduh di Play Store. Aplikasi ini adalah perangkat lunak yang dapat dikembangkan. Yang pertama dikembangkan oleh Universitas Victoria di Kanada, khususnya bagian Research Development Team. Lebih khusus lagi di Universitas Victoria Humanities Computing and Media Center. Software ini seseorang dapat membuat latihan dalam bentuk 5 variasi, yaitu latihan esai, latihan pilihan ganda, latihan teka-teki silang, latihan soal pencocokan, dan latihan soal campuran. Aplikasi Hot Potatoes ini sangat fleksibel, dapat digunakan pada mata pelajaran apapun, tidak hanya untuk mata pelajaran bahasa. Selain itu, aplikasi berbasis web bisa dioperasikan saat online maupun offline. Program ini dapat menghasilkan beberapa jenis output file. Selanjutnya, hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa yaitu berkaitan dengan penggunaan media kuis elektronik teka-teki silang yaitu dengan media Hot Potatoes, khususnya pada varian J-Cross atau teka-teki silang. Kekurangan pada artikel ini belum ada karena penelitian diselesaikan dengan tuntas. Kemudian, refleksi artikel dengan penelitian mahasiswa yaitu artikel ini menjadi rujukan penelitian saya terkait penggunaan J-Cross pada media Hot Potatoes sebagai pengembangan kuis elektronik teka-teki silang pada penelitian saya. Selanjutnya, artikel yang ketiga yaitu dari Septiana Yesi dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan judul Pengembangan Teka-teki Silang Berbasis Multimedia Interaktif sebagai Alat Evaluasi pada Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Katulistiwa Volume 7 nomor 4 tahun 2018. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui kelayakan dan respon siswa terhadap perkembangan TTS atau teka-teki silang berbasis multimedia interaktif sebagai alat evaluasi kelas 10 materi jamur. Fakta unik dan penting dalam artikel ini terdapat 4. Yang pertama yaitu alat evaluasi pembelajaran memanfaatkan teknologi mampu menekan kelemahan sistem konvensional saat ulangan. Alternatifnya dapat mengembangkan alat evaluasi berupa file HTML dalam bentuk teka-teki silang. Poin kedua yaitu beberapa kelebihan dari alat evaluasi teka-teki silang. Yang ketiga yaitu metode penelitian research and development dan mengembangkan alat evaluasi materi teka-teki silang berbasis multimedia interaktif berpedoman dengan 10 langkah penelitian dengan pengembangan diadopsi dari Box and Gall dalam MJIR tahun 2013. Yang ketiga yaitu instrumen pada penelitian ini menggunakan validasi dan angket responsisme. Kemudian, identifikasi konsep dalam artikel ini yaitu dengan alat evaluasi memanfaatkan ICT yang mampu menekan kelemahan sistem konvensional, khususnya pada evaluasi pembelajaran. Ya, salah satunya yaitu disajikan dalam bentuk teka-teki silang. Beberapa kelebihan dari alat evaluasi ini yaitu mengefisiensi waktu dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses pengkoreksian hasil kerja siswa. Adapun 10 langkah dalam pengembangan alat evaluasi teka-teki silang ini berpedoman pada Box and Gall dalam MJIR tahun 2012 yang disajikan dalam gambar di samping yaitu pertama,
terdapat penelitian dan pengumpulan informasi awal, yaitu dihasilkan studi lapangan dan studi literatur, sehingga dapat dirumuskan sebuah perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perumusan tujuan penggunaan produk, penentuan penggunaan produk, deskripsi pengembangan produk, sehingga dibentuklah pengembangan bentuk awal produk, yaitu berupa produk teka-teki silang. Sehingga selanjutnya dibentuklah validasi ahli, kemudian revisi, kemudian uji coba terbatas, dan hasil uji coba terbatas dianalisis oleh validitas dan reliabilitas soal. Kemudian, analisis validasi dan reliabilitas soal direvisi. Kemudian, hasil revisi tersebut berupa produk TTS dengan hasil respon siswa. Selanjutnya yaitu topik hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa, yaitu berkaitan dengan penggunaan media tulis elektronik teka-teki silang, yaitu media hot potatoes, khususnya varian Zikros. Kekurangan artikel ini yaitu pada bagian abstrak hanya mencantumkan versi bahasa Inggris saja, tidak ada abstrak bahasa Indonesia. Dan terakhir, refleksi artikel dengan penelitian saya, yaitu artikel ini menjadi rujukan penelitian saya terkait alat evaluasi berupa teka-teki silang dengan pedoman Burke and Gall. Selain itu, teknik analisis data yang menggunakan validasi dan angket respon siswa sebagai alat evaluasi. Kemudian, artikel yang keempat dari Imron Ali tahun 2019 dengan judul artikel Game Online Teka-teki Silang Ilmu Hadis dengan Software Hot Potatoes 6 dari jurnal Living Hadith volume 4 nomor 1 Mei 2019. Tujuan dari artikel ini yaitu membuat game atau permainan interaktif teka-teki silang dalam mendukung studi ilmu hadis. Fakta unik dan penting dalam artikel ini yang saya ambil terdapat 4, yaitu yang pertama, dalam artikel ini pengenalan media web Hot Potatoes 6 dan cara menginstalnya. Dalam artikel ini dijelaskan bagaimana cara menginstalnya dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu cara penggunaan teka-teki silang dengan Hot Potatoes yang dijelaskan secara jelas berdasarkan gambar dan penjelasan melalui paragraf. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai cara memainkan teka-teki silang Hot Potatoes secara jelas. Dan yang terakhir, fakta unik dan penting dalam artikel ini yaitu disajikan kelebihan dan kekurangan Hot Potatoes 6 yang dijabarkan secara jelas. Identifikasi konsep dalam artikel ini yaitu software ini berbasis web interaktif dan menggunakan HTML 1.1 kode untuk display dan JavaScript untuk interaktivitas. Program ini dapat menghasilkan beberapa jenis output file dan bisa diakses online maupun offline. Cara menginstal aplikasi mengikuti petunjuk yang sudah ada dan harus di-download pada link berikut yang saya sajikan dalam huruf yang bertanda merah. Penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembuatan media teka-teki silang dan cara memainkannya dengan disertai gambar dan penjelasan. Adapun kelebihan dan kelemahan Hot Potatoes untuk tampilan Zikros, yaitu teka-teki silang menurut peneliti dalam artikel ini, yaitu kelebihan yang pertama gratis, penggunaan mudah, ketiga cukup populer, penggunaan leluasa atau khusus atau umum, dan melatih memecahkan masalah. Sedangkan jika ada kelebihan maka ada kekurangan. Beberapa tampilan fitur yang terbatas dan adanya kemungkinan negatif, yaitu memaksa otak berpikir keras saat mengerjakan teka-teki silang. Kemudian topik selanjutnya yaitu hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa, yaitu berkaitan dengan penggunaan media Hot Potatoes khususnya Zikros, meliputi cara menginstal, cara menggunakan permainan dalam teka-teki silang yang saya gunakan. Kekurangan dalam artikel ini yaitu bagian abstrak hanya mencantumkan versi bahasa Inggris saja.
tidak ada abstrak bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, refleksi artikel dengan penelitian mahasiswa yaitu ide yang tercantum dalam fakta unik dan penting merupakan pedoman bagi saya, terutama dalam hal cara menginstal, cara menggunakan media hot potatoes, khususnya dalam pemanfaatkan variasi di-cross atau teka-teki silang. Dalam penelitian ini disajikan cara membuat teka-teki silang dan penggunaannya dalam hot potatoes. Selain itu juga disajikan bagaimana cara memainkannya di-cross saat bagi siswa, sehingga pedoman tersebut bisa dilakukan oleh siswa. Selanjutnya yaitu artikel kelima dari Widiawati tahun 2020 dengan judul Pemanfaatan crossword puzzle aplikasi hot potatoes di-cross dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris di kelas 6F SMPN 1 Ciwidey, Kabupaten Bandung. Dari artikel SPS Unisus volume 3 nomor 2 Mei Agustus 2020. Tujuan dari artikel ini yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di kelas 6 SMPN Ciwidey dengan menggunakan crossword puzzle aplikasi hot potatoes. Fakta unik dan penting dalam penelitian ini yang saya temukan yaitu menggunakan tindakan kelas yang berbagi dalam dua siklus dengan siklus menggunakan materi yang berbeda untuk mengetahui peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa dengan menggunakan aplikasi crossword puzzle hot potatoes. Identifikasi konsep dalam artikel ini yang saya ambil yaitu penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dengan materi yang berbeda, namun subjek yang dilakukan sama. Selanjutnya, prosedur penelitian dideskripsikan dari tindakan terhadap siswa adalah sebagai berikut. Siklus 1 meliputi kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu guru sebagai peneliti mempelajari aplikasi hot potatoes di-cross. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Di sini maksudnya guru memperkenalkan aplikasi tersebut dan guru membimbing siswa dalam pelaksanaan menggunakan aplikasi hot potatoes variasi di-cross. Selain itu, guru mengisi lembar instrumen untuk evaluasi pada siklus pertama ini. Selanjutnya, siklus kedua melakukan langkah-langkah sama dengan siklus pertama, namun dengan materi yang berbeda dan saat melakukan refleksi. Topik yang selanjutnya yaitu hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa, yaitu berkaitan media ekuis teka-teki silang, yaitu media hot potatoes, khususnya variasi di-cross. Kekurangan artikel pada artikel ini yaitu bagian abstrak hanya mencantumkan bahasa Indonesia saja. Kemudian yang terakhir, refleksi artikel dengan penelitian mahasiswa, yaitu ide yang tercantum dalam fakta unik dan penting yang dicantumkan sebagai pedoman bagi saya, terutama dalam penggunaan puzzle crossword khususnya program di-cross pada aplikasi hot potatoes dengan menggunakan metode yang berbeda untuk melakukan berpikir tingkat tinggi. Artikel yang keenam dari Rasiman dan Pramastia tahun 2014 dengan judul Development of Mathematics Learning Media Economic Based on Flipbook Maker to Increase the Critical Thinking Skills and Character of Junior High School Students. Dari jurnal International Journal of Education and Research volume 2 nomor 11 November tahun 2014. Tujuan dari artikel ini yaitu mengetahui keefektifan media pembelajaran matematika e-komik berbasis pembuatan flipbook ditinjau dari kemampuan berpikir kritis dan karakter siswa SMP. Fakta unik dan penting dalam artikel ini yang saya temukan yaitu penggunaan media yang mudah, yaitu menggunakan media yang berbentuk elektronik.
Identifikasi konsep yang saya temukan yaitu pengembangan kuis elektronik merupakan suatu hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui pertanyaan dalam bentuk soal yang harus dijawab. Kuis berbentuk elektronik ini memiliki kemanfaatan yaitu memudahkan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran. Yang kedua, hal tersebut karena pengoperasiannya sangat mudah, oleh karena itu terdapat unsur musik dan animasi yang nilai sangat positif bagi peserta didik. Selanjutnya, topik yang ketiga yaitu hubungan dengan skripsi mahasiswa. Pada artikel ini yaitu berkaitan dengan pengembangan e-kuis yang merupakan hasil proses belajar siswa yang berbentuk elektronik. Karena itu saya menggunakan kuis elektronik. Kekurangan artikel pada penelitian ini yaitu belum ada karena artikel diselesaikan dengan tuntas. Dan yang terakhir, refleksi artikel dengan penelitian saya yaitu dalam fakta unik dan penting yang saya temukan pada sebelumnya dapat menjadi pedoman bagi penelitian saya, terutama dalam pengembangan e-kuis dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran. Hal itu dikarenakan pengoperasiannya sangat mudah dan terdapat unsur lainnya yang dinilai sangat positif bagi siswa. Dan yang terakhir, artikel dari Laila, Firas, dan kawan-kawan pada tahun 2021 dengan judul artikel Software Preference for Online Learning for Science and Biology Teacher Under COVID-19 Pandemic dari jurnal JPBI, Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, volume 7 nomor 1 Maret 2021. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perangkat lunak preferensi yang digunakan oleh guru sekolah menengah pertama dan atas untuk IPA dan biologi pembelajaran online selama pengukuran large scale social distancing. Topik yang kedua yaitu fakta unik dan penting dalam penelitian ini yang saya temukan terdapat dua. Yang pertama, faktanya pada penelitian ini belum banyak guru IPA dan biologi SMP dan SMA sebelum adanya pandemi COVID-19 memiliki sedikit pengalaman dalam pembelajaran online, sedangkan saat berlakunya PBB yaitu pembatasan sosial berskala besar harus menggunakan pembelajaran online. Dan fakta unik dan penting yang kedua yaitu sebagian besar pembelajaran online menggunakan perangkat lunak atau LMS sekitar 89% dan jaringan sosial sekitar 51% dalam waktu bersamaan. Kemudian identifikasi konsep dalam penelitian ini yang saya ambil yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sasaran 189 guru IPA dan biologi SMP dan SMA dari berbagai daerah tertentu yang terkena dampak pengukuran pembatasan sosial berskala besar yang memanfaatkan Google Form atau jaringan sosial yang dikirim melalui pesan WhatsApp pada tanggal 24 hingga 26 April tahun 2020. Hasil survei dalam penelitian ini menunjukkan sebagian besar responden yang termasuk guru biologi dan sains belum pernah melakukan pembelajaran online sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 57%. Sedangkan responden dalam pandemi ini melakukan kelas online sebanyak 94%. Sebagian besar responden memilih perangkat lunak gratis sebagai media pembelajaran online, yaitu jejaring sosial sebanyak 64% dan penggunaan Learning Management System atau LMS sebanyak 51%. Selain itu, 12% menggunakan aplikasi telekonferensi. Topik yang keempat yaitu hubungan artikel dengan skripsi mahasiswa, yaitu berkaitan dengan penggunaan media elektronik di masa pandemi COVID-19 harus memilih software yang tepat guna pembelajaran yang efektif.
Kekurangan pada artikel ini belum ada karena artikel diselesaikan dengan tuntas. Refleksi artikel dengan penelitian saya, yaitu artikel ini menjadi pedoman bagi saya terutama mengenai hasil responden yang sebelum pandemi COVID-19 belum menggunakan media pembelajaran online, namun saat ini dituntut untuk menggunakan software yang mendukung kelas online. Hal ini maksudnya pembelajaran online saat ini disajikan dengan alat evaluasi yaitu berupa kuis elektronik. Dalam penelitian saya menggunakan kuis elektronik media teka-teki bilang menggunakan media hot potatoes. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.